Tangisan kesedihan Lionel Messi seketika berubah menjadi tangisan kebahagiaan. Para pemain timnas Argentina berhasil membuat La Pulga pensiun dengan tenang di musim terakhirnya bermain di Copa America. Skuad Albiceleste secara dramatis mampu mengalahkan tim kuda hitam Kolombia dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal dari Lautaro Martinez sukses membawa Argentina menggenapkan torehan trofi Copa America mereka menjadi 16 gelar. Kesuksesan ini diraih berkat keberanian Scaloni yang menyingkirkan beberapa pemain-pemain juara. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap tim nasional Argentina juara Copa America 2024 sebagai berikut. Hilangnya kutukan tim nasional Argentina. Tim nasional Argentina mengalami masa-masa sulit yang cukup lama. Kejayaan skuad Albiceleste luntur setelah merengkuh gelar Piala Dunia dan Copa America di tahun 1986 dan 1993. Keruntuhan era emas Argentina disebabkan karena kurangnya regenerasi pemain. Skuad Albiceleste selalu bergantung penuh kepada Sergio Aguero, Lionel Messi, dan Gonzalo Higuain. Meskipun berstatus sebagai pemain bintang, keempatnya pernah merasakan era keterpurukan Argentina. Baik Messi dan Aguero, mereka berdua selalu gagal membawa Albiceleste meraih trofi bergengsi. Sebut saja Copa America di mana keduanya selalu gagal juara dalam 6 edisi berturut-turut. Sebenarnya Messi sempat hampir membawa Argentina juara di edisi Copa America 2007. Namun La Albiceleste harus mengakui ketangguhan Brazil di partai final dengan skor akhir 3-0. Nggak cuma di Copa America, Argentina juga gagal di ajang Piala Dunia. Salah satunya di Piala Dunia edisi 2014. Di ajang tersebut, skuad Albiceleste gagal juara usai ditaklukkan atas timnas Jerman di partai final dengan skor tipis 1-0. Kegagalan demi kegagalan semakin melekat untuk para pemain bintang Argentina. Mereka kembali gagal memenangkan gelar Copa America di edisi 2015 dan juga 2016. Mirisnya lagi, skuad Albiceleste takluk atas timnas Chile lewat babak adu penalti. Seperti terkena kutukan, kegagalan ini kembali diulang pada Piala Dunia edisi 2018. Pasukan Dewa Matahari berhasil disingkirkan oleh Prancis di babak 16 besar. Banyaknya kegagalan yang didapatkan membuat Lionel Messi nggak bisa membendung air mata kesedihan. La Pulga secara tiba-tiba sempat memutuskan untuk pensiun dari timnas Argentina. Messi mengakui kalau dirinya sudah nggak tahan dengan kegagalan yang selalu menghantui. Padahal La Pulga sudah berjanji bakal memberikan segalanya untuk Argentina. Messi mengatakan dirinya nggak akan pensiun apabila belum memberikan trofi untuk Albiceleste. Beruntung Messi berhasil dibujuk oleh Lionel Scaloni untuk mau kembali mengabdi bersama Argentina. Pelatih kelahiran Pujato ini menebar janji bakal memberikan gelar untuk sang mega bintang. Ucapan Scaloni bisa dibuktikan dengan membawa Argentina memenangkan Copa America 2021. Gelar ini semakin spesial usai mengalahkan musuh bebuyutan Brazil di partai final. Sejak saat itu Dewi Fortuna seolah terus memihak kepada La Pulga. Mantan pemain Barcelona itu berhasil meraih gelar Piala Dunia pertamanya di tahun 2022 lalu. Awalnya skuad Tenggo diremehkan usai takluk atas Arab Saudi di fase grup. Messi semakin bersemangat membawa Argentina terus tampil konsisten dan menjadi tim yang paling disegani. Semakin konsisten sampai ditakuti negara unggulan. Keberhasilan meraih gelar Piala Dunia membuat Argentina selalu menjadi unggulan juara. Lionel Scaloni berambisi melanjutkan kejayaan Albiceleste dalam beberapa tahun ke depan. Di sepanjang tahun 2023, timnas Argentina sukses meneruskan tren positifnya. Pasukan Tenggo berhasil memenangkan seluruh pertandingan uji coba yang dijalani. Albiceleste berhasil menang atas Australia, Panama, Curaçao hingga Indonesia. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Argentina bahkan nyaris meraih hasil yang sempurna. Skuad Gaucho meraih 5 kemenangan dari 6 pertandingan yang dimainkan. Skuad asuhan Lionel Scaloni hanya menelan 1 kekalahan saat berhadapan dengan Uruguay.
Tim nasional Argentina langsung mendapatkan banyak kritikan usai dikalahkan Uruguay. Akan tetapi Scaloni mengaku nggak khawatir dengan kekalahan yang diraih. Scaloni berjanji akan berbenah agar bisa mengurangi kesalahan yang dilakukan. Meskipun kalah, Argentina masih memimpin klasemen dengan raihan 15 poin di kualifikasi Piala Dunia. Berkaca dari performa hebatnya, Argentina menjadi unggulan juara Copa America 2024. Analisis Opta menganalisis Albiceleste punya peluang juara sebesar 30%. Prediksi ini terpaut jauh dari Brazil yang menjadi unggulan kedua dengan presentase 23%. Opta menilai peluang besar Argentina dilihat dari komposisi skuad mereka yang merata. Albiceleste juga masih diperkuat oleh pemain-pemain yang menjuarai Piala Dunia 2022. Rodrigo selaku pemain Brazil sampai kena mental melihat komposisi skuad Argentina. Winger Real Madrid ini mengakui Argentina merupakan unggulan pertama untuk meraih gelar. Dia menyebut Brazil harus berjuang keras apabila ingin menghentikan laju skuad Dewa Matahari. Pundit ESPN yakni Saka Hislop juga optimis dengan peluang Argentina. Menurutnya, skuad Albiceleste nyaris nggak punya pesaing untuk meraih gelar juara. Ambisi besar juara Copa America. Namun prediksi tersebut sempat hampir gagal terrealisasi karena Argentina dilanda masalah. Lionel Scaloni selaku pelatih sempat diisukan bakal pergi dari timnas Argentina. Sang pelatih meragukan masa depannya memimpin Albiceleste. Scaloni sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih. Scaloni mengatakan Argentina butuh pelatih yang punya level lebih tinggi. Dirinya berencana untuk beristirahat terlebih dulu dan memikirkan banyak hal di luar sepak bola. Scaloni bahkan sempat mengabadikan foto perpisahan dengan para staf. Menurut laporan media lokal Argentina, sang pelatih tengah ada masalah dengan para petinggi federasi. Scaloni dilaporkan sudah berbeda visi misi dan pandangan dengan para petinggi AFA. Perseteruan Scaloni dan federasi berdampak buruk pada harmonisnya skuad Argentina. Christian Romero meminta AFA untuk tetap mempertahankan Scaloni. Menurut bek dari Tottenham Hotspur ini, mayoritas pemain Argentina sangat menghormati sosok Scaloni. Pasalnya, Scaloni berhasil membawa era keemasan untuk tim nasional Argentina. Sang pelatih sukses menghadiahkan berbagai gelar bergengsi termasuk Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Selama ditangani oleh Scaloni, performa timnas Argentina juga melonjak drastis. Dari 66 laga yang dimainkan, sang pelatih sukses memenangkan 48 laga dan hanya menelan 6 kekalahan. Keinginan para pemain akhirnya dikabulkan oleh AFA. Scaloni akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan dan bakal memimpin timnas Argentina di Copa America 2024. Claudi Fabian Tapia sangat menghargai Scaloni yang sudah berjasa besar. Scaloni berjanji bakal bisa membawa Argentina memenangkan gelar juara Copa America 2024. Ambisi besar Scaloni diwujudkan dengan performa impresif Argentina. Skuad Albiceleste mampu menyapu bersih fase grup dengan meraih kemenangan. Namun Argentina sempat dibuat kesulitan oleh perlawanan sengit dari Ekuador. Untungnya Albiceleste bisa mencapai partai final usai mengandaskan perlawanan Kanada di semifinal. Scaloni mengakui perjalanan Argentina menuju final Copa America sangat nggak mudah. Dia mengatakan Albiceleste selalu dipertemukan dengan lawan-lawan yang berat sejak babak awal. Juara dramatis di tengah tangisan Lionel Messi. Scaloni justru tetap santai menjelang partai final menghadapi Kolombia. Sang pelatih mengatakan dirinya sama sekali nggak merasa tertekan dengan partai final tersebut. Scaloni meyakini para pemain tim nasional Argentina bisa menjalankan instruksinya dengan baik. Namun Scaloni juga nggak mengesampingkan performa dari Kolombia. Dia bilang pertandingan menghadapi Kolombia bakal menjadi laga yang sengit. Scaloni meminta para punggawa Tenggo untuk gak terlalu memikirkan kabar pensiunnya Lionel Messi. Dia bilang Argentina harus tetap bermain agresif dan mengusung skema menyerang sejak menit awal. Messi pun meminta rekan-rekannya untuk tetap santai menjelang partai final.
La Pulga meminta mereka untuk tetap melakukan persiapan seperti laga-laga yang lainnya. Namun Scaloni tetap mengingatkan para pemainnya untuk tetap fokus dan jangan lengah. Sang pelatih meminta mereka untuk cuek terhadap situasi-situasi di luar lapangan. Seperti diketahui, pertandingan ini memang sempat diwarnai kericuhan menjelang kick-off. Mirror mengabarkan sejumlah oknum supporter Kolombia terlihat melompati paksa gerbang stadion Hard Rock. Mereka yang membuat onar diduga nggak membeli tiket masuk. Alhasil pertandingan ini pun sempat tertunda selama beberapa menit. Kelakuan oknum supporter Kolombia ini sukses mengganggu fokus para pemain timnas Argentina. Di menit-menit awal, La Albiceleste secara nggak terduga mendapatkan serangan kejutan. Argentina bahkan kalah penguasaan bola dan kalah statistik telak atas Kolombia. Terbukti anak asuh dari Lionel Scaloni hanya mampu menguasai ball position 44% saja. Petaka untuk Argentina justru muncul di menit ke-66 setelah Lionel Messi mengalami cedera. Pemain terus ditarik keluar usai dijegal oleh Luis Diaz. Ini merupakan perawatan kedua karena sebelumnya Messi sempat menderita cedera di menit ke-35. La Pulga nggak kuasa menahan tangisnya saat duduk di bangku cadangan. Sebenarnya Argentina sempat mencetak gol lewat kaki Nicolas Tagliafico di menit ke-75. Sayangnya gol tersebut dianulir karena sudah berada di dalam posisi yang offside. Di masa injury time, Argentina juga kesulitan untuk mencetak gol dan nyaris dilanjutkan di babak adu penalti. Beruntung Lautaro Martinez berhasil mencetak gol sematawayang di menit ke-112 pertandingan. Satu gol ini sukses membawa Argentina memenangkan gelar Copa America yang ke-16. Messi berhasil melampaui rekor dari Dani Alves sebagai pemain yang punya trofi paling banyak. Taktik cerdas bermain tanpa striker murni. Lionel Scaloni menjadi aktor penting kesuksesan Argentina merengkuh Copa America. Pelatih 46 tahun ini berani menggunakan formasi tanpa striker murni. Scaloni justru mengandalkan Lionel Messi dan Julian Alvarez di sektor ujung tombak. Diketahui kedua pemain ini bukanlah merupakan striker yang bertipe target man. Messi merupakan pemain yang ditugaskan sebagai penyerang lubang, sementara Alvarez lebih sering ditugaskan bermain lebih ke dalam. Taktik ini sudah pernah dicoba bersama Manchester City era Pep Guardiola. Alvarez dinilai punya kemampuan membuka ruang untuk para pemain lainnya. Terbukti cara ini berhasil membuat Argentina menjadi salah satu tim yang paling produktif. Skuad Tengo berhasil melesakkan 8 gol dari 6 pertandingan yang dimainkan. Namun taktik ini tiba-tiba diubah oleh Scaloni menjelang final kontra Kolombia. Sang pelatih mengubah skema formasi pakem 4-4-2 menjadi skema menyerang 4-4-3. Lini depan ketambahan Angel Di Maria untuk memaksimalkan peran dari Messi dan Alvarez. Sayangnya strategi ini kurang efektif karena skuad Tengo banyak membuang-buang peluang. Anak asuh dari Scaloni tercatat membuang 3 peluang emas selama 90 menit waktu normal. Beruntung Scaloni berhasil melakukan pergantian cerdas dengan memasukkan Lautaro Martinez. Pemain Inter Milan ini tampil sebagai pahlawan setelah melesakkan 1 gol. Gol ini sekaligus menjadi ajang pembuktian Lautaro bersama Argentina. Dia pun berhasil dinobatkan sebagai top skor Copa America dengan torehan 5 gol. Mantan pemain Racing Club ini merasa bahagia dan menangis haru pasca juara. Wajar karena Lautaro sebelumnya sempat dikritik tajam saat membela timnas Argentina. Momen yang paling diingat adalah penampilan buruknya di final Piala Dunia 2022 kontra Prancis. Pemain 26 tahun ini membuang 1 peluang emas berharga di babak tambahan waktu. Performanya juga banyak dikritik karena gagal mencetak 1 pun gol. Saat itu media TYC Sports sampai menyebut Lautaro sebagai pemain pembawa sial. Lionel Messi juga ikut senang atas bangkitnya performa sang pemain. La Pulga memeluk erat Lautaro saat dirinya berhasil menjadi penentu kemenangan di partai puncak. Hebatnya lagi pencapaiannya didapatkan dengan waktu menit bermain yang sedikit. Seperti diketahui Lautaro lebih sering dimasukkan sebagai super sub oleh Lionel Scaloni. Di sisi lain ini merupakan keputusan berani Scaloni karena mengesampingkan Paulo Dybala.
Padahal Dybala sendiri sedang tampil konsisten bersama AS Roma. Namun sang pemain gak dibawa karena mengalami masalah kebugaran. Akhir manis generasi emas Argentina. Pencapaian hebat timnas Argentina merupakan akhir manis dari generasi emas mereka. Awal mula terciptanya generasi ini setelah federasi menunjuk Lionel Scaloni sebagai pelatih. Scaloni mempercayakan generasi ini dipimpin oleh Lionel Messi dan Angel Di Maria. Terbukti Argentina berhasil meraih 3 gelar bergengsi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Mulai dari back-to-back Copa America sampai dengan meraih gelar Piala Dunia di tahun 2022. Sayangnya, turnamen ini berpotensi menjadi ajang terakhir untuk Angel Di Maria dan Lionel Messi. Messi dan Di Maria sendiri saat ini sama-sama sudah memasuki usia uzur. Keduanya bahkan sudah mengucapkan salam perpisahan di acara makan malam di H-1 sebelum final. Keduanya mendapatkan sambutan hangat dan juga memberikan sebuah jersey penghormatan terakhir. Itu artinya gelar juara ini membuat keduanya berhasil pensiun dengan sangat indah. Selama membela pasukan putih biru, Messi merupakan pemain yang sudah berjasa besar. Dirinya mampu bersabar menghadapi masa-masa sulit bersama Albiceleste. Messi pun berhasil menorehkan 109 gol dan 58 assist dari 187 laga yang dimainkan. Kontribusi Di Maria juga nggak kalah pentingnya dengan catatan 31 gol dari 144 caps. Walaupun nggak sebanyak Messi, Di Maria kerap menciptakan gol di pertandingan-pertandingan penting. Nantinya Argentina akan memulai era barunya di Piala Dunia Amerika di tahun 2026. Para pemain seperti Enzo Fernandez dan Alexis McAllister diprediksi akan menjadi tumpuan. Ketiganya diprediksi akan melanjutkan kejayaan skuad Gaucho. Lini serang Argentina juga nggak perlu khawatir karena mereka masih punya Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Performa keduanya sudah terasah berkat bimbingan dari La Pulga. Itulah ulasan kronologi lengkap timnas Argentina juara Copa America 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Albiceleste masih mampu meraih kejayaan setelah ditinggal oleh Lionel Messi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.